Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Nah teman-teman, ini tuh di siang hari ya, aku tuh tadi kejar-kejaran ngangkatin pakaian teman-teman, karena dadakan tuh hujannya tuh ya nggak terlalu deras banget, tapi ya lumayan lah gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, aku tuh ngangkatin pakaian tadi tuh nggak bisa di videoin ya, karena beneran aku buru-buru banget, takut pakaiannya itu pada basah. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya buat beres-beres rumah. Ini aku mau bersih-bersih dulu di area ruang serbaguna. Ini aku nyapu-nyapuin teman-teman ruang serbaguna ya, karena memang ini tuh area yang paling banget sering kotor, berantakan gitu ya, karena sering banget dimainin sama anak-anak. Dan juga area yang paling sering berantakan karena ya gitu teman-teman, terkadang itu bantal, selimut semuanya itu dibawa sama anak-anak ke sini. Jadinya ya ini tuh lumayan kotor dan juga berantakan ya. Jadi kudu banget dibersihkan gitu ya setiap hari. Bahkan dalam satu hari itu bisa berulang-ulang kali. Kalian lagi pada apa teman-teman pas lagi nonton video aku? Semoga udah pada santai ya. Nah teman-teman, mohon maaf banget ya kalau misalnya di voice over aku itu ada kedengaran suaranya anak-anak, karena di sini tuh lagi ada anak-anak ya teman-teman yang sambil main gitu ya. Walaupun aku udah nyuruh anak-anak itu untuk senyap, tapi yang namanya anak-anak teman-teman kadang tuh kayak apa, makin dilarang itu malah makin diperbuat gitu ya. Pokoknya kayak larangan kita tuh ya makin kayak apa ya, yang kayak makin disuruh gitu ya dianya ya teman-teman. Jadi mohon maafkan aja lah ya kalau misalnya nanti ada suara berisik-berisik gitu. Ketika aku voice over ini teman-teman, di luar tuh juga lagi gerimis gitu ya, nggak yang hujan deras sih, cuman kayak gerimis-gerimis gitu. Sebentar-sebentar itu hujannya agak gede, terus teduh gitu ya, gerimis-gerimis, terus ntar besar lagi hujannya gitu ya. Alhamdulillah banget lah teman-teman, sekarang tuh di tempat aku udah sering hujan gitu ya. Cuaca itu kalau misalnya di malam hari tuh udah mulai dingin, udah mulai seger gitu. Tapi kalau di siang hari teman-teman, kalau pas lagi nggak hujan gitu ya, itu panasnya masih sama seperti sebelumnya. Bener-bener cetar membahana teman-teman. Pokoknya Masya Allah bener-bener panas banget. By the way teman-teman, pakaian yang tadi aku liatin ke kalian itu juga tadi udah aku hangerin ya teman-teman, karena ini tuh ternyata panas lagi gitu ya. Padahal tadi tuh udah hujan gitu ya, malah ini tuh pada panas lagi. Makanya udah aku biarin aja pakaiannya di situ, aku nggak keluarin lagi karena udah males aja gitu teman-teman ngeluarin pakaian lagi gitu ya. Jadi udah biarin aja di situ. Kalau misalnya panas ini tuh bertahan sampai sore gitu ya, pakaian-pakaian aku sih bakalan kering ya teman-teman. Itu tuh panasnya kalian bisa lihat ya, bentar-bentar dia itu tuh kelihatan, bentar-bentar dia itu menghilang ya teman-teman. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau masak gulai nangka nih teman-teman ya. Jadi ini tuh tadi walaupun gerimis-gerimis di luar ya teman-teman, aku tuh pergi buat minta nangka gitu ya ke tetangga aku, dan aku tuh memang sengaja nggak bawa handphone karena memang handphone aku yang aku pakai buat ngonten itu agak lowbat, terus juga di luar kan lagi hujan gitu ya, jadi takutnya ntar handphone aku basah gitu ya. Jadi ya udah aku tinggal aja. Terus tadi juga aku tuh udah sekalian marut kelapa, ngupas kelapa plus marut kelapa ya di rumah kakak ipar aku. Dan ini teman-teman, nangkanya ini tuh dibantu sama pak suami yang ngupasin, karena aku tuh pengen nyiapin bumbu-bumbunya gitu ya. Jadinya alhamdulillah udah dikupasin sama Pak Su. Jadi ini tuh tinggal motong-motonginnya aja. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi lumayan kebantu kerjaan aku. Karena jujur hari ini tuh aku bener-bener bingung banget pengen masak apa gitu ya, dan kayak keinget banget sama nangka. Dan ya kebayang banget teman-teman, enak banget gitu ya kalau misalnya makan gulai nangka. By the way teman-teman, aku tuh seneng banget dan suka banget kalau misalnya nangka itu dipotongnya tuh agak kecil-kecil kayak gini loh teman-teman, yang buat kayak kuah lontong gitu. Jadi kayak satu potong itu ya sekali hap gitu ya. Dan aku lebih seneng kalau misalnya masak lontong itu memang untuk si potongan nangkanya. Maksudnya kalau masak nangka itu potongan nangkanya tuh agak kecil-kecil ya. Allah mohon maaf ya kalau misalnya voice over aku agak rada belibet ya teman-teman, karena aku tuh kayak ngerasa dikejar-kejar sama cuaca, takutnya nanti keburu hujan gitu ya.
Ini juga teman-teman, aku tuh ngebersihin nangkanya itu di sini ya. Enaknya itu mah di luar, tapi berhubung di luar itu hujan lagi teman-teman. Alhasil ya udahlah di dalam aja, cari aman aja lah ya teman-teman. Dan itu kudu langsung dibersihin ya, biar si sampah-sampahnya ini tuh nggak menggetahi gitu ya si wastafelnya. Oke deh, di sini aku mau rebus dulu untuk nangkanya ya teman-teman, dan sambil ngerebus-rebus aku juga sambil nyiapin beberapa bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya, tapi aku nggak videoin karena biar cepet aja gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku masak dulu, aku rebus dulu untuk si nangkanya ya, sampai dia tuh nanti mendidih dan mateng gitu. Dan singkat cerita, ini udah mateng teman-teman, si nangkanya udah mendidih. Tapi aku mau tunggu beberapa saat lagi gitu ya, biar lebih benar-benar mateng. Jadi ntar tuh tinggal mudah gitu ya teman-teman, tinggal masakin santan gitu ya. Oke teman-teman, untuk si nangkanya tadi udah mateng ya. Singkat cerita, ini tuh aku lanjut buat masukin si bumbu-bumbu dan ini santannya. Kalau untuk bumbunya teman-teman, aku tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai rawit plus serai ya. Dan untuk aromatik aku kasih daun salam. Nggak pakai daun salam deng, pakai ya daun salam plus daun jeruk ya teman-teman. Ya Allah, sampai lupa aku. Ini tuh cantik banget ya teman-teman, kelihatan kuahnya gitu. Terus ini juga nggak terlalu pedes. Tadi cabenya juga aku tuh dapat minta dari rumah kakak ipar aku ya, bukan di rumahnya sih tapi di kebunnya. Karena di belakang rumah kakak ipar aku tuh ada kebun cabai, cuman nggak banyak sih teman-teman, sedikit. Jadi aku minta aja buat sekali masak ya, karena memang ini tuh aku tuh kehabisan cabai rawit ya di rumah. Alhasil aku minta aja, karena kalau masak gulai nangka itu enaknya agak kayak gini ya, kuahnya agak kuning-kuning kehijauan gitu. Oke, setelah si santannya itu mateng dan mendidih ya teman-teman, udah harum, terus aku langsung masukin aja untuk nangkanya. By the way, itu tuh di wajan yang kecil ya, itu aku lagi masakin lauk buat anak-anak ya teman-teman. Tadi aku nggak videoin dari awal ya, karena ya ini tuh menunya juga yang biasa-biasa aja. Terus juga menu yang simple-simple aja ya teman-teman, nggak jauh-jauh dari perteluran dan juga persosisan. Nah, ini lauknya buat anak-anak udah mateng nih teman-teman. Alhamdulillah, ini tuh orak-arik telur plus sosis ya, seperti biasa menu yang sering banget aku buatin buat anak-anak. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini dia menunya. Oke, buat anak-anak udah selesai. Di sini aku tuh tinggal nungguin si nangkanya ini tuh bener-bener matang sempurna. Di sini tuh aku mau biarin aja untuk gulai nangkanya ini tuh beberapa saat ya, dan apinya tuh aku gunain api kecil. Di sini aku juga sambil nyuci piring gitu ya. Kenapa aku tetap nyalain aja apinya? Padahal sebenarnya tuh nangkanya udah mateng. Biar si kuahnya itu kayak lebih lebih kental, terus juga kayak lebih berminyak gitulah teman-teman. Jadi dia tuh kayak lebih meresap gitu. Makanya itu aku masih nyalain apinya, masih aku nyalain sedikit gitu ya apinya, biar kayak lebih keluar gitu santannya dan juga minyaknya. Kalau misalnya masak-masak kayak gini tuh ya teman-teman, sebenarnya nggak terlalu banyak perkakas kotor sih ya. Yang banyak perkakas kotor itu kalau misalnya pas lagi bikin sambal menyambel gitu ya. Tapi ini tuh memang ada beberapa perkakas tadi yang aku gunain gitu ya pas ngupas-ngupas nangka gitu ya. Terus juga ini tuh ada bontotnya Pak suami gitu ya. Alhasilnya itu jadi kayak kelihatan banyak gitu ya teman-teman untuk cucian piringnya aku. Untung aja tadi ini tuh dibantuin ya sama Pak Su buat ngupasin nangkanya. Kalau enggak teman-teman, aduh nggak kebayang sih ya bakalan selama apa aku tuh ngurus masakan. Apalagi ini tuh udah lumayan sore banget teman-teman ya. Pokoknya ini tuh udah mau maghrib lah gitu ya. Saking aku tuh udah telatnya masak. Sebenarnya tadi tuh niatnya nggak pengen masak gitu ya. Ya udahlah masak mie aja atau masak telur aja gitu ya. Tapi kok tiba-tiba malah kepengen gitu ya makan gulai nangka. Alhasil ya udah deh. Tadi aku tuh minta nangka sama tetanggaku ya teman-teman. Kalian pada masak apa teman-teman untuk hari ini? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku? Gulai nangka muda atau ada yang samaan juga lauknya gitu ya. Pokoknya tulis di kolom komen.
Untuk hari ini aku masaknya satu menu gini doang ya teman-teman, nggak yang banyak-banyak macem, pokoknya begitu aja sih menunya. Terus juga nggak ada tambah-tambahan sambel, nggak ada tambah-tambahan gorengan atau apa gitu ya, pokoknya cuman itu doang. Begitu aja tuh udah enak banget ya teman-teman makan, karena kami tuh juga udah terbiasa kalau makan tuh pakai satu menu doang. Apalagi gulai nangka ini teman-teman makin diangetin maka dia itu bakalan lebih enak gitu ya. Pokoknya kalau gulai nangka tuh makin diangetin terus menerus maka kayak rasanya tuh kayak lebih sedep ya teman-teman. Pokoknya kayak lebih meresap gitu ya bumbunya, jadi kayak lebih enak. Oke, alhamdulillah selesailah sudah cucian piring aku. Lega rasanya ya teman-teman, ngelihat dapur tuh udah kosong untuk di bagian wastafelnya gitu ya. Udah bersih, udah rapi teman-teman untuk di bagian meja kompor. Terus juga masakan itu juga udah mateng ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, di sini aku mau cek dulu untuk gulainya, ini bener-bener udah mateng. Oke deh, lanjut ya. Di sini aku tuh mau bersih-bersih di area meja kompor sedikit teman-teman, karena ini tuh lumayan kotor gitu ya. Jadi aku bersihin dan aku rapihin. Oke, ini singkat cerita, ini tuh setelah Isya ya teman-teman. Nah, ini tuh sekitar jam 8-an gitu. Ini aku lanjut beres-beres sedikit teman-teman. Ini adalah rak yang sebelumnya ada di meja kompor aku, dan ini aku mau alih fungsikan. Aku mau taruh di sini aja buat naruh gula, kopi, dan juga susunya anak-anak ya. Biar kayak di bawahnya itu juga ada space gitu loh teman-teman. Jadi nanti tuh mau naruh kayak toples-toples yang kecil itu juga bisa ya di bagian bawah raknya. Oke, seperti ini aja untuk raknya, aku taruhnya di sini. Dan aku tuh juga mau beresin teman-teman di area sini ya, bekas lemarinya Pak suami kemarin. Nah, ini aku mau rapi-rapiin sedikit di area sini karena area sini tuh juga udah mulai berantakan. Untuk beberapa perintilan-perintilan kecil ya teman-teman, aku tuh mau simpen aja di food container ini. Ini food containernya itu memang udah nggak terlalu aku pakai ya teman-teman. Jadi daripada nganggur, mendingan di sini aku manfaatkan aja untuk naruh beberapa perintilan-perintilan yang kecil, biar dia itu nggak kececer gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nyari itu ya lebih gampang gitu. Ini juga kayak kelihatannya kan berantakan ya teman-teman kalau misalnya kebuka kayak gini. Dan aku tuh kan juga sampai sekarang tuh belum beli lagi keranjang-keranjang gitu yang motif rotan. Pengennya sih beli teman-teman biar bisa naruh-naruh kayak perintilan-perintilan yang kecil-kecil gitu teman-teman, biar nggak berserak-serakan kemana-mana gitu ya. Cuman memang aku tuh belum ada lagi teman-teman main-main ke Teserba gitu ya. Jadi ya udahlah, tunggu aku tuh kapan ke Teserba dulu baru aku beli lagi, karena memang itu butuh banget buat naruh beberapa perintilan gitu ya biar nggak hilang. Nah, ini pokoknya kayak obat-obat, terus juga perintilan kecil lainnya. Terus itu juga diikat rambutnya anak-anak gitu ya. Pokoknya aku simpen aja di sini dulu. Ntar kalau mau nyari udah gampang ya teman-teman. Udah ada di sini semuanya. Nah, aku mau tata kayak gini aja ya teman-teman, nggak yang banyak-banyak banyak-banyak wadah banget gitu ya. Yang penting di sini tuh terlihat rapi dan juga pastinya itu mudah ditemukan ya kalau misalnya kita itu butuh ya teman-teman. Jadi kayak gini aja sih aku natanya teman-teman. Terus ini wadah yang warna pink aku mau alih fungsikan buat naruh kayak tempat obat, terus juga buat naruh jajanannya anak-anak kalau dari warung gitu. Nah, di sini aku juga pindahin blender, terus juga itu setrikaan ya teman-teman yang kemarin tuh aku beli, alhamdulillah. Dan teman-teman ini udah selesai seperti ini aja, alhamdulillah ini udah lumayan rapi. Makasih banyak buat kalian semua ya yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.